Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama tribunnews.com kali ini dalam program Overview. Obrolan virtual edisi hari ini, Kamis 10 Februari 2022. Bersama saya Gilang Putranto. Saya Absi Abdul Robi. Di kesempatan kali ini, Overview akan menghadirkan sebuah tema mengenai hadirnya petisi penolakan pemindahan ibu kota baru dari Jakarta menuju Kalimantan Timur. Nah, ini menarik Gilang karena memang akhir-akhir ini penolakan datang dari puluhan tokoh ya inisiatornya. Nah, ini ada sampai detik ini ada 25.000 lebih orang yang menandatangani petisi yang berjudul Pak Presiden 2022 sampai 2024 bukan waktunya memindahkan ibu kota negara. Nah, ini akan kita bahas dengan sejumlah tokoh penting ya. Yang sudah hadir bersama kita di kesempatan kali ini, yang pertama ada ekonom senior dari Indef, ada Pak Fadil Hasan. Pak Fadil Hasan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Iya, sama-sama. Saya ini agak batuk nih, tapi mudah-mudahan bukan COVID. Kemudian yang kedua ada Ketua Umum Jokowi Mania atau Joman, Pak Immanuel Ebenezer. Selamat sore Pak Immanuel. Selamat sore Mas semua. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Oke. Baik, terima kasih. Dan juga nanti di tengah acara kita akan juga tergabung bersama anggota DPR fraksi Demokrat, ada Pak Anwar Hafid. Ya, sudah bergabung bersama kami. Selamat sore Pak Anwar, Assalamualaikum. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih sudah bergabung Pak Anwar. Ya, Tribuners bisa berinteraksi ya bersama kami, tulis komentar atau mungkin pertanyaan di YouTube maupun Facebook, tribunnews.com dan juga Tribun Solo Official. Langsung saja saya ke Pak Fadil Hasan. Pak Fadil, ini kan sudah ada 25 lebih ya yang sudah menandatangani petisi ini. Mungkin menurut Bapak, ini alasan kuat apa yang menjadikan adanya petisi penolakan pemindahan ibu kota negara? Saya kira kalau kita lihat petisinya bukan penolakan ya. Kalau dibaca itu Pak Presiden 2022-2024 bukan waktunya atau bukan saatnya memindahkan ibu kota negara gitu. Jadi sebenarnya kalau pemindahan ibu kota negara itu merupakan hal yang normal ya, dilakukan oleh banyak negara, tetapi supaya pemindahan ibu kota ini berhasil, kita kan harus melakukannya itu dengan tepat waktu gitu kan, tepat tempat gitu kan, kemudian alasannya juga kuat gitu kan, baik dari sisi ekonomi, dari sisi sosial, politik, hankam, geologi, sejarah dan seterusnya gitu kan, dan juga how-nya itu bagaimananya itu juga harus jelas gitu, ya kan. Kami melihat bahwa di tahun 2022-2024 ini faktor-faktor itu belum dirumuskan secara kuat gitu ya. Sebagaimana kalau misalnya kita melihat naskah akademik daripada RUU IKN itu, ya kan. Nah, jadi satu itu, kemudian yang kedua juga ada alasan-alasan yang saya kira sangat real ya kita hadapi sekarang ini ya, terutama dari sisi ekonomi ya. Beberapa waktu yang lalu kan IMF sudah memperingati kita bahwa di tahun 2022 ini itu merupakan tahun terakhir skema burden sharing dengan BI itu diakhiri. Artinya apa? Artinya sebenarnya selama ini ekonomi kita itu atau BI itu menjadi ventilator ekonomi kita gitu, ya kan? Jadi kalau tanpa peranan BI itu mungkin ekonomi kita ini akan jatuh pada krisis yang lebih dalam lagi akibat COVID ini. Baik, Pak. Jadi supaya lebih, kemudian baru-baru saja nih, sehari yang lalu, Bank Dunia juga memperingatkan kita bahwa ekonomi kita ini, atau dampak daripada pandemi COVID-19,
terhadap ekonomi kita ini panjang dan dalam, ya. Itu dicerminkan dalam hal tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan, ya. Dan yang terakhir, Bappenas sendiri itu telah merevisi, ya, proyeksi kita menjadi high income countries itu. Nah, itu dari 2036 menjadi 2043 gitu. Ya, jadi dengan keadaan seperti itu, ya kan, kita mengetahui bahwa resources kita itu sangat terbatas gitu. Ya, lebih baik dari dua peringatan lembaga multilateral itu, ya kan, dan juga dari Bappenas sendiri, maka fokus itu seharusnya kepada upaya kita ya untuk kembali memulihkan perekonomian ini, meningkatkan pertumbuhan ekonomi itu yang stabil dan tinggi pada tataran 6-7% ya, sehingga kita bisa mencapai Indonesia emas pada tahun 2045 itu. Gitu. Saya kira itu ya. Sebetulnya setuju saja untuk pemindahan ibu kota, tetapi timingnya Pak yang tidak pas menurut Anda. Ya, jadi timingnya, kemananya, ya kan, kapannya gitu, kemananya, mengapanya, dan how-nya, bagaimananya itu yang seharusnya dirumuskan secara baik ya, secara kuat ya, secara partisipatif. Dan itu kan bisa dilihat dari naskah akademik dan proses legislasi di DPR yang menurut saya selama ini banyak kekurangan dan kelemahan yang sangat mendasar gitu. Jadi orang itu tidak teryakinkan bahwa memang pindah ibu kota itu merupakan sebuah kebutuhan, gitu kan? Kan ada kebutuhan dan keinginan, gitu kan? Kalau misalnya keinginan sih kan banyak saja, tapi apa sesuai dengan kebutuhan? Nah itu yang menjadi persoalan di dalam hal pemindahan ibu kota ini. Baik, terima kasih Pak Fadil untuk awal terlebih dahulu. Artinya pemerintah kurang bisa meyakinkan, alasan yang disampaikan kurang bisa meyakinkan masyarakat seperti itu. Oke, kita lanjut ke Pak Anwar. Pak Anwar, tadi sempat disebutkan oleh Pak Fadil bahwa proses legislasi ini yang dipertanyakan. Nah, kalau kita lihat ini kan fraksi Demokrat ini kan salah satu yang sepakat dengan undang-undang ibu kota negara yang sudah disahkan, tetapi ada sejumlah catatan kritis. Nah, dari daftar 45 tokoh yang menjadi inisiator petisi, ada salah satu nama Pak Anwar Hafid. Nah, ini mungkin seperti apa ini klarifikasinya, Pak Anwar? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya cintai semua peserta diskusi pada kesempatan ini, inisiator kita tentu teman-teman dari Tribun. Pertama, saya ingin menyampaikan sikap dari fraksi kami Partai Demokrat bahwa sebetulnya bicara soal undang-undang IKN bagi kami ini sudah selesai karena sudah ditetapkan menjadi undang-undang dan fraksi Demokrat adalah salah satu fraksi yang menyetujui tentang undang-undang tersebut, sekalipun tentu ada beberapa catatan kritis, ada 5 catatan kritis yang nanti akan saya coba jelaskan. Namun yang pertama saya ingin klarifikasi dulu bahwa saya tidak tahu kalau nama Anwar Hafid di dalam petisi itu adalah saya, dan kalau saya itu saya kira ini hal yang sangat keliru karena saya tidak pernah ikut di dalam kegiatan menjadi anggota petisi itu, karena secara kelembagaan kami menyetujui tentang undang-undang IKN itu sendiri. Yang kedua, tentu saya sebagai bisa saya koreksi sebentar Pak. Jadi saya kira Tribun News yang salah itu. Kalau kita lihat yang penandatangan petisi itu Dr. Anwar Hafid. Oh, itu orang lain. Orang lain. Bukan orang lain. Makanya sudah clear ini Pak Anwar. Karena memang isu yang beredar ini
Pak Anwar Hafid, makanya kemudian kita undang gitu. Makanya kamu nggak harusnya Tribun News itu harusnya cek and recheck dulu, ya kan? Sudah ada yang menyebut Pak, beberapa media itu menyebut ada anggota Partai Demokrat seperti itu, makanya kami menghadirkan makanya Demokrat. Cek ya ke beberapa itu saya kira bukan ke anggota petisi gitu. Di situ kan jelas bukan Dr. Anwar Hafid MSI, tapi Dr. Anwar Hafid kalau tidak salah saya ya. Sudah clear ini Pak ya. Nah, kalau tidak salah Dr. Anwar Hafid di dalam yang penandatangan petisi itu adalah ayahandanya dari Metia Hafid. Oh, berarti sudah clear Pak ini Pak. Oke. Terima kasih Pak Fadil membantu untuk klarifikasi. Maksudnya yang pertama kenapa saya perlu klarifikasi karena secara kelembagaan kami sudah selesai sebetulnya. Sekalipun ada memang catatan-catatan seperti tadi juga disampaikan oleh Bang Fadil. Nah, yang kedua saya ini orang yang berasal dari kawasan timur Indonesia, terutama saya dari Dapil Sulawesi Tengah. Tentu dengan kehadiran IKN ini di Kalimantan, bagi kami sebetulnya orang di bagian timur ini adalah merupakan sebuah anugerah bagi kami. Jadi kalau kita ikut menolak itu, saya kira ini hal yang mustahil bagi saya secara pribadi. Nah, sangat menarik sebetulnya memang sejak awal pembahasan ini kami juga fraksi Partai Demokrat. Pertama, kenapa kami menyetujui? Karena memang ini gagasan ini adalah gagasan dari presiden ke presiden. Sejak presiden pertama sampai terakhir dieksekusi oleh Pak Presiden kita Pak Jokowi, juga pada tahun 2009 dan lalu kan Pak SBY juga sudah melontarkan gagasan soal pemindahan ibu kota ini, ibu kota negara ini sebetulnya. Dan waktu itu Pak SBY juga secara gamblang sudah menyampaikan beberapa alternatif untuk itu. Nah, juga sebagai orang yang ada di kawasan timur Indonesia, tentunya bagi saya secara pribadi, menurut saya ini adalah sebuah peta jalan sebetulnya menuju kepada keadilan pembangunan sebenarnya, percepatan pembangunan di bagian timur Indonesia. Nah, namun demikian, fraksi Demokrat tentunya memberi catatan-catatan kritis terhadap undang-undang tersebut. Yang pertama seperti dijelaskan oleh Pak Fadil Hasan tadi, kami pun juga sama Pak. Kita ini persoalan waktu sebenarnya. Kita memberi catatan itu bahwa sebaiknya pemerintah tidak terburu-buru di dalam melakukan pemindahan itu, tapi memperhitungkan segala sesuatu sehingga nanti tidak terkesan mubazir kalau semuanya tidak siap. Itu yang pertama. Yang kedua juga memperhatikan soal masalah lingkungan yang terjadi akibat dari pemindahan ibu kota Nusantara ini, sehingga tentu pengelolaan sumber daya alam dan sebagainya kita berharap ini harus dipersiapkan secara matang. Nah, yang ketiga itu catatan kami bahwa juga kajian terkait dengan keamanan dan pertahanan. Karena lokasi ibu kota Nusantara ini kan kita tahu persis bahwa ini berada di posisi sebenarnya yang kurang strategis dari sisi pertahanan keamanan. Sehingga perlu dipersiapkan sedemikian rupa, sehingga pada saat nanti kita berpindah ke sana itu sudah benar-benar kita dalam posisi aman. Kemudian yang keempat juga catatan dari Partai Demokrat itu adalah terkait dengan pendanaan. Nah, pendanaan ini tentu karena ini adalah memerlukan biaya yang besar, kemudian waktu sekarang ini kita tahu persis kondisi bangsa kita, pembiayaan sekarang ini yang sangat dibutuhkan dalam rangka kita merecovery ekonomi masyarakat, tentu itu menjadi prioritas. Nah, kalau ini perlu dipikirkan oleh pemerintah sehingga nanti kita tidak sekedar memindahkan tapi bisa menimbulkan persoalan baru akibat terserapnya anggaran yang begitu besar. Kemudian juga fraksi Partai Demokrat memberi catatan dari undang-undang itu bahwa perlu juga mengedepankan prinsip akuntabilitas sebenarnya. Jadi ini catatan-catatan kami, sepanjang ini bisa disiapkan oleh pemerintah dengan baik, tentu kami fraksi Partai Demokrat akan
mendukung sepenuhnya upaya-upaya pemerintah untuk merealisasikan daripada pemindahan ibu kota negara tersebut. Tapi kalau 5 catatan ini kita tidak siap, pemerintah belum siap, kemudian kita memindahkan, tentu kami akan terus bersuara mengingatkan pemerintah sehingga pemindahan ibu kota ini tidak menimbulkan dampak lain, tidak menimbulkan persoalan lain. Kita sama-sama setuju bahwa pemindahan ibu kota ini bukanlah hal yang baru, bukan hanya di zamannya Pak Presiden sekarang, tapi ini adalah gagasan dari presiden ke presiden, sehingga ya kita juga bersyukur Bapak Presiden Jokowi adalah seorang yang luar biasa yang berani mengeksekusi ini sebenarnya, tapi dengan harapan kita bahwa keberanian mengeksekusi ini sebenarnya juga harus memperhatikan situasi dan kondisi bangsa kita hari ini. Nah, kira-kira itu catatan-catatan dari kami, terutama bagi kami misalnya di bagian timur Indonesia, di Sulawesi Tengah misalnya, karena saya dari Sulawesi Tengah, Dapil Sulawesi Tengah, ya dengan kehadiran ini kalau prinsip kami sebenarnya lebih cepat, lebih baik sepertinya. Karena dengan ramenya di sana, maka tentu daerah kami akan mendapat dampak yang lebih besar. Namun dengan demikian, tentu kita berharap bahwa sekali lagi catatan-catatan yang kami sampaikan pada saat pandangan akhir fraksi itu, ini menjadi perhatian penuh pemerintah sehingga pemindahan ibu kota ini tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Saya kira itu Pak yang bisa saya sampaikan. Berarti fraksi Demokrat ini tidak masalah ya dengan timing antara tahun 2022 sampai 2024. Iya, bagi kami fraksi Demokrat sepanjang pemerintah bisa menyiapkan yang kami catat tadi, yang 5 hal itu. Tapi tentang pendanaan, kemudian soal waktu, bagaimana mempersiapkan infrastruktur yang ada di sana, kemudian bagaimana juga supaya kita tidak hanya fokus pemindahan ibu kota, tapi kita juga harus fokus menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat hari ini, terutama terdampak dari akibat daripada virus COVID-19 yang hari ini mulai meningkat lagi dengan varian yang baru. Saya kira itu, Pak. Oke, terima kasih untuk awalan, Pak Anwar. Baik, saya ke Pak Immanuel dari Jokowi Mania. Bagaimana tanggapan Anda ini, Pak? Ada petisi, sekarang sudah 25.000 lebih dan juga masih berlanjut berjalan ya. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, tadi persis yang disampaikan Pak Fadil Hasan ya, ternyata itu bukan sebuah penolakan, tapi ada hal yang lebih teknis. Ini persoalan waktu yang diharapkan oleh para penandatanganan ini, persoalan waktunya. Menurut argumentasi kawan-kawan yang menolak ini kan kurang tepat. Tapi secara substansi kan sama. Karena kita lihat Presiden hari ini coba mengawal cita-cita lama yang sudah disampaikan beberapa presiden sebelumnya, dari Presiden Bung Karno sampai terakhir Presiden SBY, akhirnya dieksekusi oleh Presiden Jokowi. Ini kan persoalan Indonesia sentris yang selama ini kan orang punya keraguan dan tidak punya keberanian untuk mengeksekusi persoalan yang menjadi PR bangsa ini. Karena kalau kita lihat ibu kota dan konsentrasi ekonomi di Jakarta ini kan, Jakarta sudah padat sekali. Itu artinya ya harus ada penyimbangan kesejahteraan lah. Tadi disampaikan anggota dewan tadi itu tepat sekali lah. Ini persoalan akses kesejahteraan untuk masa depan bangsa ini, apalagi Presiden punya visi buat 2045, di mana kita lihat bahwa bangsa ini harus bisa lebih baik dan lebih maju. Karena tidak bisa juga kita harus larut dengan persoalan-persoalan yang sebetulnya bukan substansial. Begitu, Mas. Baik, untuk tadi kan beberapa kritikan antara lain tidak tepat waktunya, kemudian tempatnya juga mungkin banyak yang tidak setuju seperti itu. Kalau menurut Jokowi Mania seperti apa ini? Gimana Mas? Kurang gede deh. Ya, ini kan tadi beberapa poin yang disampaikan. Ini kan tidak tepat waktu dan juga tepat tempatnya seperti itu. Kalau Jokowi Mania seperti apa menanggapi? Ya kalau itu kan pertanyaan yang teknis, bukan pertanyaan yang substansial. Yang paling penting adalah negara ini bisa keluar dari persoalan pandemi, kemudian ya ibu kota yang sudah kita harapkan ini bisa lebih baik untuk bisa membangun ekonomi yang lebih bagus. Kan ini persoalan transformasi ekonomi kok, dari Jakarta ke Kalimantan, kemudian akses kesejahteraan ini bisa
dirasakan oleh Indonesia Timur yang selama ini dimarginalkan. Jadi saya secara substansi tidak melihat penolakan ini bagian dari sesuatu yang bermasalah. Jadi karena kita lihat kan beberapa tokoh-tokoh ini juga ada beberapa masukan-masukan, apalagi tadi Demokrat memberi catatan kritis. Ya tinggal kita lihat aja apakah dampak pemindahan ibu kota ini benar-benar bisa membuat bangsa ini sejahtera. Tapi itu udah pilih. Tadi yang kayak Pak Farad bilang bahwa apakah pemindahan ibu kota ini sebuah kebutuhan atau keinginan? Nah, artinya kan bisa dijawab bahwa ini adalah kebutuhan, bukan keinginan. Kalau keinginan memang banyak sekali yang harus dilakukan oleh kita sebagai anak bangsa. Semua kita pengen melakukannya. Tapi kebutuhan hari ini apa? Kebutuhan hari ini ya, pilihan yang paling terbaik adalah pemindahan ibu kota. Karena ini sudah crowded sekali DKI kita lihat. Baik. Gitu. Untuk waktunya ini kan untuk tahap pertama 2022 sampai 2024 berarti tetap jalan terus ya Pak ya menurut Anda? Ya kan ini sudah undang-undang, masa kita nanti kita mundur, nanti sangka tidak menjalankan undang-undang, kan itu bahaya sekali. Artinya gini, ini kan yang kita lihat yang nolak ini lebih, kalau seandainya motivasinya memang untuk benar-benar menjaga agar ekonomi ini lebih baik sih nggak apa-apa, persoalannya kan lebih pada politis kita lihat. Ya tapi tidak apa-apa sih, sah-sah saja kok. Kok mengkritik juga dilindungi oleh undang-undang, menolak juga dilindungi oleh undang-undang, tapi juga persoalan pemindahan ibu kota juga itu sudah menjadi amanat undang-undang yang nggak boleh juga tidak dijalankan, kan gitu. Baik, terima kasih Pak Immanuel. Mungkin langsung ditanggapi Pak Fadil. Tadi disebutkan oleh Jokowi Mania bahwasanya petisi ini lebih kepada politis. Saya kira kita bukan partai politik ya, nggak punya tidak terasosiasi dengan partai politik ya, dan umumnya itu kan kalau kita lihat itu orang-orang yang akademis lah ya, hukum aktivis lah gitu kan, seperti Profesor Azimadi Ajra ya kan, kemudian banyak yang lain lagi yang sebenarnya ada Dr. Muhtar Pabutinggi yang dari LIPI gitu, dan beberapa yang lain itu ya ilmuwan, akademisi gitu kan. Dr. Andang Bahtiar dia biologis gitu kan. Jadi kita nggak terasosiasi dengan partai politik dan motivasi kita tidak politis. Justru motivasi kita itu sebenarnya hanya mengingatkan, atau Faisal Basri kan bukan orang politik gitu kan. Jadi kita hanya mengingatkan bahwa keadaan kita secara ekonomi itu belum baik loh sekarang ini, ya kan. Pertumbuhan kita ekonomi tahun 2021 kan hanya 3,69%, ya. Itu jauh lebih rendah dibandingkan ketika kita masa sebelum pandemi, ya kan, itu 5%. Dan itu tadi resources kita itu sangat terbatas, ya kan. Kita ini kan hutang aja, untuk bayar hutang aja, baik cicilan pokok itu udah sekitar 800 triliun rupiah gitu kan. Nanti dari mana uang itu datang untuk membangun ibu kota itu, ya kan? Jadi kan tadi apakah ini kebutuhan atau keinginan gitu kan. Jadi kalau kebutuhan itu kan atau keinginan itu memang banyak gitu kan. Kita juga semua tahu gitu. Tapi karena resources kita yang terbatas, makanya itu harus ada prioritas gitu, ya kan. Nah, apakah prioritas pemindahan ibu kota ini harus dilakukan ketika ekonomi kita itu masih dalam taraf awal pemulihan gitu. Nah, kalau kita belajar ya dari pengalaman negara-negara lain yang memindahkan ibu kota, biasanya itu mereka itu memiliki tingkat pertumbuhan yang stabil dan tinggi dalam beberapa waktu itu, atau dalam beberapa periode ya, beberapa tahun itu, sehingga memiliki resources yang cukup gitu kan, fiskalnya itu, ya kan. Karena bagaimanapun juga kan pemindahan ibu kota ini merupakan suatu proyek negara ya, yang harus sebaiknya itu dibiayai sepenuhnya oleh negara gitu. Memang nanti ada dalam pengembangannya
ada partisipasi swasta, tapi intinya itu saya kira harus negara, supaya negara itu memiliki independensi, ya kan, tidak tergantung kepada katakanlah sekarang ini oligarki itu, gitu kan, pusat-pusat kekuasaan ekonomi itu. Nah, kalau misalnya keadaan perekonomian kita lagi seperti ini, ya, kemudian fiskal kita juga belum terlalu baik, gitu kan, penerimaan pajak masih dalam tren menurun, kemudian defisitnya juga masih di atas 3%, ya kita harusnya berpikir, saya kira intinya itu gitu loh, ya kan. Makanya kita tidak sepenuhnya ya menolak, tapi kapan. Terus persoalannya juga kemana, kan itu harus didiskusikan. Nah, kalau pengalaman dari negara lain ya, kita melihat misalnya Kuala Lumpur ya memindahkan ibu kotanya itu ke Putrajaya. Akses dari Kuala Lumpur ke Putrajaya itu cukup dekat gitu kan, ya, sehingga memang Putrajaya itu didesain sebagai pusat pemerintahan gitu kan, ya. Tapi kemudian kalau kita lihat Brazil, ya, Brazil itu memindahkan dari Rio de Janeiro ke Brazilian City, ya kan, yang itu jaraknya itu adalah dari satu tempat itu 3 jam naik pesawat terbang. Nah, apa yang terjadi kemudian di Brazilian City, itu kota kemudian menjadi tidak berfungsi, ya, sebagaimana mestinya, sebagai ibu kota pemerintahan. Kemudian berkembang menjadi kota yang nyaman. Kemudian karena apa? Karena umumnya di negara Brazil itu, kota itu kemudian dikelilingi oleh slum areas, kampung-kampung kumuh gitu kan. Nah, kita nggak menginginkan hal seperti itu. Oleh karena itu, mari kita belajar misalnya dari pengalaman kedua negara tersebut. Kira-kira kalau kita mau pindahkan itu kemana, gitu kan, supaya ini bisa tumbuh kota itu, ya, tapi juga jaraknya itu yang lebih yang lebih accessible, yang lebih dekat dengan ibu kota lama itu. Seperti misalnya juga Washington, dulu kan negara Amerika di Philadelphia kan, kemudian pindah ke Washington DC. Gitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi makanya kemudian diskursus ini harusnya, ya kan, dilakukan secara terbuka, ya kan, dan proses legislasinya pun juga harus partisipatif. Nah, kalau kita melihat sekarang ini kan, proses legislasi ini kan diselesaikan dalam waktu 43 hari. Nah, kebetulan saya diundang itu oleh Pansus IKN itu sebagai narasumber gitu ya. Dan waktu itu saya sampaikan apa yang saya sampaikan sekarang inilah, kira-kira seperti itu. Tapi saya merasa bahwa kurang ada interaksi, kurang ada dialog gitu kan antara narasumber dengan pansus tersebut gitu. Jadi pansus ya jalan sebagaimana kemudian sekarang ini disetujui dan disahkan seperti itu. Nah, ini kan sebenarnya menurut saya harus lebih baik lagi lah gitu, ya kan, proses legislasi ini gitu, karena ini menyangkut suatu kepentingan yang sangat penting, yang sangat mendasar ya bagi ini. Nah, satu itu. Kemudian yang kedua tentang transformasi gitu ya. Sebenarnya kita tidak bisa menyederhanakan, ya kan, transformasi perekonomian kita atau transformasi bangsa ini hanya dengan memindahkan ibu kota. Kalau menurut saya transformasi yang harusnya yang real itu adalah bagaimana struktur, misalnya dari sisi ekonomi, perekonomian kita itu berubah, ya, bertransformasi, yang dari tadinya misalnya berbasis kepada pertanian, kemudian pada industri, dan industrinya juga mungkin dengan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, ya kan, kemudian kepada sektor-sektor lain yang sekarang ini mungkin sedang berkembang seperti digital ekonomi. Nah, itulah transformasi masyarakat itu seperti itu. Pak Fadil, kalau boleh tahu, selain membuat petisi ini 45 tokoh ini, apakah kemudian ada rencana untuk menemui Presiden Jokowi untuk menyampaikan apa yang menjadi unek-unek puluhan tokoh ini?
kita belum ada rencana apa, atau beginilah, mungkin saya nggak bisa berbicara on behalf of 45 orang itu gitu ya. Tapi yang sepanjang kita tahu tidak ada ini, belum ada pembicaraan tentang itu. Tapi memang 45 tokoh ini selama ini mungkin menggelar diskusi atau membuat dokumen-dokumen untuk disampaikan kepada pemerintah atau seperti apa ini, Bapak Fadil? Saya kira itu sudah banyak lah di media sosial ya, berbagai tinjauan tentang hal ini ya. Dari aspek geologi itu kan ada dari Dr. Andang Bahtiar ya, yang melihat bahwa sebenarnya mitigasi ya resiko geologis dari pembangunan ekonomi itu, pembangunan ibu kota itu belum dilakukan secara memadai, sehingga akan ada risiko yang lebih besar lagi. Akan tetapi dia bilang bisa aja itu dimitigasi, tapi itu akan kemudian menimbulkan biaya yang jauh lebih besar daripada yang dianggarkan sekarang ini. Ini yang kedua yang disampaikan oleh dari beliau juga misalnya adalah bahwa air ya, suplai air itu di sana tuh sangat terbatas. Beliau itu melakukan penelitian geologi di sana itu selama 10 tahun. Jadi apa betul daerah itu gitu loh, gitu. Jadi di sana tuh kekurangan air lah gitu kan. Nah, sekarang bagaimana itu mungkin bisa dimitigasi sekali lagi dengan ilmu dan teknologi dengan berbagai cara. Nah, tapi kemudian kan akan menimbulkan pembengkakan biaya gitu. Dari sekarang ini dianggarkan sebesar berapa? 466 triliun itu. Makanya kemudian kalau tidak salah di DPR pernah disampaikan juga bahwa akan ada kemungkinan biaya itu membengkak menjadi 1.000 triliun gitu kan. Nah, kalau itu memang terjadi ya kita kan akan semakin membebani ya kan anggaran yang yang terbatas yang kita miliki, yang terbatas ini gitu. Oke, terima kasih Pak Fadil. Baik, saya kembali ke Pak Anwar. Pak Anwar, kalau menurut Anda ini pemindahan ibu kota ini apakah betul akan membangun juga untuk daerah-daerah di luar Jawa, tidak hanya di Kalimantan Timur, atau nanti jangan-jangan pembangunannya juga hanya di Kalimantan Timur saja sebagai ibu kota negara baru? Ya, jadi yang pertama yang tentu bagi pandangan kami melihat bahwa penetapan ibu kota di Kalimantan ini kan sebetulnya hampir semua presiden pertama kan sudah mencanangkan itu di Kalimantan. Mungkin sudah melalui kajian yang sangat kajian-kajian sebelumnya. Kemudian dari presiden ke presiden hampir semua. Pak SBY waktu itu kan juga menawarkan beberapa alternatif soal pemindahan, soal ibu kota negara ini. Termasuk salah satunya skenario itu adalah ibu kota di Kalimantan. Nah, kemudian hari ini kemudian dilakukan kajian. Jadi saya juga ingin menyampaikan bahwa memang proses legislasi yang dilakukan kemarin di DPR ini kan sebetulnya memang tidak semua mengundang semua stakeholder, tapi itu juga dilakukan beberapa diskusi tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Fadil. Nah, tentu ini undang-undangnya. Saya melihat ini sebetulnya ada sebuah kegalauan besar karena kita melihat masa jabatan presiden ini kan tinggal 2 tahun. Nah, undang-undang kita tetapkan sehingga ada kekhawatiran 2 tahun ini akan digenjot sehingga menggunakan dana yang besar. Tapi kalau saya melihat bahwa penggunaan dana yang besar itu juga tidak mungkin akan selesai dalam 2 tahun. Jadi saya tidak yakin kalau dana yang sebesar itu akan selesai dalam jangka waktu 2 tahun, tapi mesti akan berlangsung lama. Sehingga undang-undang yang dibentuk ini adalah merupakan sebuah langkah maju sebenarnya. Apakah nanti presiden berikutnya yang akan menyelesaikan itu tentu butuh waktu yang cukup lama. Maka oleh karena itu kami Partai Demokrat mengingatkan kepada pemerintah bahwa tidak perlu terburu-buru, tapi ini kita sudah mulai, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, bahwa
berkaitan dengan beberapa kajian-kajian geologis yang disampaikan tadi, saya kira dengan kemampuan teknologi, kemajuan teknologi sekarang ini semua bisa akan teratasi ke depan. Bagaimana kita lihat di daerah Arab Saudi misalnya yang tidak punya sungai, tidak punya air sama sekali, tapi akhirnya juga bisa diatasi dengan teknologi. Dan saya kira itu juga. Yang ketiga, bahwa kita melihat bahwa dengan pemilihan Kalimantan itu juga, ini adalah merupakan salah satu bagian dari percepatan pembangunan di bagian timur. Kenapa? Karena selama ini kami di bagian timur, jujur saja Pak, bahwa apapun percepatan pembangunan itu sudah dicanangkan bertahun-tahun sebetulnya, tapi jalannya juga biasa-biasa aja di bagian timur. Ya. Membenahi Jakarta ini saja misalnya, kalau kita itu kita akan force it terus, maka pasti anggaran akan tersedot yang cukup besar, sehingga mungkin solusi jangka panjang itu adalah ibu kota negara baru itu. Dan kami juga di bagian timur itu akan bisa menikmati, akan bisa, ini bahasa orang kampung ya di bagian timur itu, bahwa kami bisa sudah lebih dekat sekarang dengan ibu kota, kami bisa mensuplai bahan kami yang bisa lebih dekat juga. Sehingga ini ada untuk jangka panjang ya, bukan untuk sekarang. Untuk jangka panjang itu adalah, kalau saya sering sampaikan, ini peta jalan menuju keadilan pemerataan pembangunan di Indonesia. Nah, sehingga dengan demikian itu ke Partai Demokrat setuju itu. Tapi sekali lagi kami ingin menegaskan bahwa apa yang disampaikan tadi, termasuk Pak Fadil sampaikan soal pendanaan, mengingat kondisi bangsa hari ini, khususnya keuangan kita yang dalam kondisi seperti ini karena ditempa pandemi COVID selama 2 tahun ini juga menjadi perhatian. Kita mau mana nih? Kita mau dahulukan menggenjot pembangunan ibu kota negara, tapi kita melupakan persoalan yang sangat esensi hari ini adalah bagaimana memperbaiki ekonomi masyarakat yang sudah 2 tahun ini ditempa oleh keterpurukan akibat COVID-19. Jadi kira-kira begitu gambaran kami, dan kami yakin Pak, kami yakin sekali bahwa dengan pindahnya ibu kota di mana di Kalimantan itu pasti akan berdampak pada percepatan pembangunan di bagian timur. Itu sudah pasti. Saya kira itu. Baik, ya, positif ya, seperti itu. Baik, singkat saja Pak Anwar, ini kan 2024, ini ditargetkan sudah melaksanakan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia di ibu kota negara yang baru. Apakah itu memungkinkan atau itu terlalu gerusa-gerusu bisa dikatakan seperti itu targetnya? Saya kira kan pencanangan itu kan misalnya, kan tidak perlu semua harus jadi. Ya. Tidak perlu harus semuanya tersedia. Kalau Bapak Presiden mengatakan bahwa upacara misalnya di sana tanggal 17 Agustus 2024, itu kan tidak harus bahwa semua fasilitas harus tersedia. Kita bisa lakukan secara bertahap seperti harapan Demokrat, karena kita mendukung ini ibu kota negara. Tapi dengan catatan tadi, kalau misalnya 2024 itu baru istana negara yang terbentuk, kan bisa saja dilakukan itu. Baik. Nah, saya kira tidak ada masalah, tidak ada syarat di dalam undang-undang bahwa peresmian itu harus dilakukan setelah semua infrastruktur tersedia. Ya. Ini kan hanya persoalan pencanangan. Jadi ini juga saya lihat yang menjadi salah satu kekhawatiran bahwa 2024 itu secara rasional itu kita tidak mungkin seperti cerita zaman dulu bahwa 1001 malam itu sebelum ayam berkokok itu sudah harus jadi. Itu kan tidak mungkin dalam 2 tahun dengan anggaran 460 miliar triliun, katakanlah kita punya uang sebanyak itu. Secara fisik juga tidak mungkin akan kita capai itu. Nah, oleh karena itu, ya kalau dikatakan Pak Presiden sampaikan bahwa akan dilakukan misalnya peresmian, ya peresmiannya tidak harus mesti semua harus tersedia. Mungkin kalau saya Presiden, ya satu rumah saja saya bikin di sana, saya bisa upacara di sana, kenapa tidak? Nanti berikutnya infrastruktur itu disiapkan oleh presiden lain, kan undang-undangnya sudah ada. Yang penting dasar hukum itu sudah ada. Saya kira begitu. Baik, terima kasih Pak Anwar. Kalau Demokrat artinya pelan-pelan saja, tidak usah terburu-buru seperti itu ya Pak ya. Terima kasih Pak Anwar. Kita lanjut ke
Pak Immanuel, disebutkan oleh Menteri Bappenas ya, Bambang Brojonegoro 2019 lalu, ini salah satu alasan yang memang mendasar untuk pemindahan ibu kota itu agar tidak Jawa sentris. Seperti juga disampaikan oleh Pak Anwar tadi juga peta jalan menuju keadilan. Nah, menurut Jokowi Mania seperti apa ini konsep dari Pak Jokowi soal pemindahan ibu kota dari Jawa ke luar Jawa? Ya, itu salah satunya gagasan dan cita-cita Presiden berkaitan dengan Indonesia sentris itu. Selama ini kan pembangunan itu terlalu Jawa sentris sekali. Karena Jokowi ini tidak mengkhianati apa yang sudah diucapkan dan apa yang sudah dicita-citakannya. Makanya tadi apa yang disampaikan kawan dari Partai Demokrat itu persis sekali, ini persoalan keadilan sosial. Ini persoalan ideologis, ini bukan persoalan juga persoalan politik yang lain. Ini kan ada narasi yang menakutkan, yang digaungkan atau yang didengungkan oleh kawan-kawan yang menolak pemindahan ibu kota ini berkaitan dengan akan adanya ekspansi Cina dan sebagainya dan apa dan sebagainya lah. Ini persoalan oligarki dan sebagainya. Nah, narasi-narasi buruk ini kan tidak didasarkan oleh basis data yang kuat. Nah, begitu juga soal pemindahan ibu kota ini juga melalui mekanisme yang begitu panjang lah. Ada melalui kajian-kajian, di situ juga banyak para akademisi dan juga banyak juga para profesor yang mendukung pemindahan ibu kota ini. Jadi menurut pandangan kami ya sudahlah, kita lihat saja, tapi kita juga tidak harus menutup mata atau menutup telinga terhadap kritik-kritik kawan-kawan yang melakukan penolakan, karena kritikan itu juga penting. Jangan dibiarkan juga pemindahan ibu kota ini mulus-mulus aja. Karena saya juga punya keyakinan banyak juga ada hal yang kurang yang harus jadi kritik. Tadi persis apa yang disampaikan oleh anggota Dewan dari Partai Demokrat, harus ada catatan kritis. Karena memang tidak mungkin kita pemindahan ibu kota ini seperti pemindahan ibu kota dalam satu malam, itu nggak mungkin juga, itu impossible banget itu. Jadi ya pilihan akhirnya ini adalah semacam sebuah kebutuhan yang harus dilakukan oleh bangsa ini. Kalau seandainya itu tertunda terus, nggak selesai lah PR bangsa ini. Kan kita selalu di hold, selalu orang mewacanakan. Ada orang yang punya keberanian kayak Jokowi, ya kita support aja. Kemudian ke depannya kan kita bisa lihat hasilnya seperti apa. Saya yakin apa yang dilakukan Presiden Jokowi ini real buat bangsa ini. Begitu, Mas. Nah, Pak Immanuel, apakah kemudian Pak Jokowi ini diberitahu kalau perkembangan dari petisi ini sudah mencapai 25.000 sekian? Mas, kalau soal petisi, nanti kalau diadu dengan satu Kalimantannya, berapa penduduk Kalimantan hari ini? Ada berapa juta? Ada sekian juta tuh mendukung. Belum lagi dari anggota Dewan tadi, dari Indonesia Timur mana tadi. Kampungnya pasti mendukung. Kalau cuma 25.000, ya nggak apa-apa, kan itu suara. Tapi kalau nanti diadu, petisi juga bikin, setuju nggak orang Kalimantan? Jangan se-Indonesia ya. Sekalimantannya, satu Kalimantan tuh bisa 90% mendukung tuh. Berarti yang ikut petisi itu. Jokowi Mania ini akan membuat petisi tandingan ini seperti. Janganlah, nggak apa-apa gini. Ruang kritik itu harus ada, jangan. Ini kita nggak mau pakai pola orde baru lah, tandingan-tandingan begitu. Tapi rasional aja lah, mengkritik itu rasional. Nggak asal main membuat petisi tanpa ada sebuah rasionalitas yang memadai gitu loh. Karena apa yang dilakukan pemerintah kan juga proses kan melalui kajian-kajian juga. Bukan melalui dari hasil asal bikin aja, asal sulap, bukan. Kan ada proses kajiannya. Nah, itu juga dilakukan oleh mereka memiliki latar belakang akademik yang mumpuni juga. Jadi ya tadi yang dari Indef tadi ya, kita juga kan punya profesor-profesor yang mendukung IKN ini, Pak. Artinya jangan juga dinegasikan apa yang mereka sudah lakukan. Mereka juga kajian-kajian mereka juga nggak boleh kita nihilkan gitu loh. Ya kita belajar menghargai lah, sama halnya kayak Presiden Jokowi menghargai mereka yang mengkritik, yang menolak gitu. Tadi kalau dari Indef bilang kan bahwa saya tidak menolak, saya hanya mengingatkan. Tapi kan hari ini yang terframing semua orang kawan-kawan yang melakukan petisi itu menolak. Dan kita lihat orang mayoritas yang menolak itu punya latar belakang yang begitu resistensinya tinggi terhadap Presiden Jokowi. Atau bahasa yang ininya adalah mereka dulu yang beroposisi terhadap Presiden Jokowi. Artinya mereka melihatnya bukan lagi persoalan pemindahan ibu kotanya, tapi ada subjektivitas politik. Itu loh, subjektivitas politik atau
bahasa yang lebih kecilnya lagi, mereka orang yang membenci Jokowi. Seapapun yang dilakukan presiden, sebaik apapun presiden, di mata mereka itu tidak baik. Kalau misal kayak Bapak yang tadi itu dari Indef atau apa, ya mereka mungkin lihat kajian, makanya bahasanya mungkin diperlunak. Kami tidak menolak, tapi kami mengingatkan. Nah, ya itu nggak masalah. Emang harus diingatkan, kekuasaan ini nggak boleh di-loss juga, gitu loh. Oke, terima kasih Pak Immanuel. Baik, Pak Fadil mungkin langsung bisa menanggapi, Pak. Ya, itu kan lebih banyak pada pandangan yang sangat subjektif juga gitu ya, yang ya saya memaklumi aja. Tapi kalau misalnya tadi istilahnya ya, apakah dengan pemindahan ibu kota ke Kalimantan itu akan membawa pada pemerataan perekonomian? Nah ini sebenarnya juga kan bisa kita uji gitu kan, kesahihan asumsi itu gitu. Dan apa alat ujinya? Nah alat ujinya ini kami terus terang melakukan sebuah kajian yang empiris ya, dengan menggunakan ekonomi, yang model ekonomi ya, yang juga sebenarnya dilakukan oleh Bappenas. Hasilnya tuh nggak jauh beda gitu. Nah, salah satu hasilnya yang menarik ini ya adalah bahwa pemindahan ibu kota itu ya itu tidak membawa dampak ya kan yang signifikan ya kepada pertumbuhan ya kan ekonomi di provinsi-provinsi lain selain di Kalimantan Timur. Ini kan ini sesuatu yang real kajiannya itu, gitu kan. Misalnya tadi disebutkan Sulawesi Tengah ya, Sulawesi Tengah ya, itu menunjukkan bahwa di sini dalam jangka pendek real GDP Sulawesi Tengah itu tidak mengalami perubahan apa-apa, ya kan. Kemudian di dalam jangka panjang, perubahan persentase pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tengah ini itu hanya meningkat sekitar 0,025%, ya kan. Nah demikian juga di daerah-daerah lain provinsi di luar Kalimantan Timur. Nah sebenarnya ini bisa dijelaskan ya alasannya itu mengapa demikian. Yaitu karena apa? Karena sebenarnya tidak ada connectivity, tidak ada koneksi ya kan antara provinsi-provinsi yang ada di Kalimantan Timur itu dengan di provinsi-provinsi misalnya di luar Kalimantan itu, di Sulawesi dan semacamnya. Jadi kalau misalnya sebenarnya kalau mau memeratakan pembangunan ekonomi ya kan antar wilayah itu, yang seharusnya dilakukan itu adalah membangun connectivity antar wilayah gitu. Itulah yang namanya Indonesia sentris. Kalau sekarang kita membangun di satu tempat di Kalimantan Timur saja, sementara konektivitas ekonomi antara wilayah di Kalimantan, apalagi di luar Kalimantan itu tidak terjadi, bukan akan menciptakan pemerataan, justru itu akan menciptakan suatu kesenjangan baru, ya kan, seperti itu gitu. Jadi kita tidak bisa secara sederhana gitu ya menyimpulkan begitu saja bahwa pembangunan atau pembangunan ekonomi, pemindahan IKN ke Kalimantan Timur itu akan membawa dampak positif ya terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi lain selain Kalimantan Timur itu. Dan saya kira hasil studi Bappenas, kalau misalnya Pak Anwar Hafid itu memiliki, itu menunjukkan hasil yang sama dengan apa yang kita lakukan. Karena kami melakukannya itu tahun 2019 ya, dan mereka juga melakukan hal yang sama. Dan kami berdiskusi dengan orang-orang Bappenas itu, hasil studi kami itu. Dan
ya tidak ada ada perbedaan sana sini sedikit gitu ya, tapi intinya seperti itu. Baik, Pak Fadil. Pak Fadil, kalau singkat saja Pak, terkait tahap pertama, ini kan 2022 hingga 2024 ini mencapai anggarannya 110 triliun. Kira-kira jika ini tetap berjalan sesuai rencana, ini apa yang terjadi dengan keuangan Indonesia? Uangnya ada nggak? Ya bisa aja uangnya ada, mungkin nambah utang lagi gitu kan. Atau mungkin disisihkan dari anggaran yang selama ini sudah dialokasikan, ya kan. Harap diingat loh, anggaran APBN 2022 itu belum ada alokasi untuk IKN gitulah. Jadi kalau misalnya di tahun 2022 ini mau dialokasikan anggaran untuk IKN, itu harus lakukan APBN perubahan, ya kan. Nah, APBN perubahan kan biasanya dilakukan di pertengahan tahun, ya kan. Di pertengahan tahun tahun yang bersangkutan, bulan Juni atau bulan Juli gitu kan. Walaupun dalam 2-3 tahun terakhir ini kan tidak ada APBN perubahan. Jadi memang harus dilakukan APBN perubahan. Kalau misalnya kemudian tidak dilakukan APBN perubahan, maka pemerintah dan DPR itu melanggar Undang-Undang APBN karena tidak mengalokasikan anggaran untuk IKN itu. Gitu. Baik, terima kasih, Pak Fadil. Oke, lanjut ke Pak Anwar. Pak Anwar mungkin bisa langsung ditanggapi Pak Anwar. Tadi Pak Fadil tidak yakin akan ada pemerataan wilayah di sekitarnya, mungkin termasuk Sulawesi gitu. Nah, mungkin apa pendapat Anda Pak Anwar sebagai putra daerah Sulawesi? Iya, jadi saya juga meragukan sebetulnya hasil penelitian itu Pak Fadil. Karena pertama, saya ingin sampaikan bahwa dengan ini jangka pendek aja nih, ketika terjadi pembangunan di kawasan Indonesia, di kawasan ibu kota Nusantara itu, Sulawesi Tengah itu adalah penyuplai batu, pasir, itu semua Kalimantan itu semua dari Sulawesi Tengah. Batu pasirnya Kalimantan itu dari Sulawesi Tengah. Itu gimana itu bisa memberi dampak bagi ekonomi masyarakat kalau itu terjadi? Satu. Yang kedua, saya setuju dengan Pak Fadil tadi soal konektivitas. Ini sekarang ini jarak antara Sulawesi Tengah dengan ibu kota Nusantara itu kalau misalnya nanti begitu sudah pindah, maka pemerintah provinsi itu akan mengupayakan nanti transportasi sehingga hasil-hasil pertanian yang ada di Sulawesi Tengah itu langsung mensuplai ibu kota yang insya Allah nanti akan jutaan manusia yang hadir di situ. Nah, ini tentu ini pasti berdampak, Pak. Kemudian dari Sulawesi Selatan, biaya produksi nanti juga akan berkurang ketimbang harus dibawa misalnya disuplai ke daerah lain. Ini lebih dekat, Pak. Ini hanya persoalan sebenarnya lebih dekatnya. Jadi kami di Sulawesi Tengah itu sangat diuntungkan dengan pemindahan ini karena sangat dekat jarak kami. Jadi semangat masyarakat hari ini di sana sudah mulai bersiap, Pak. Mempersiapkan misalnya dari untuk mensuplai kebutuhan 9 bahan-bahan pokok masyarakat, berasnya, telurnya, ayamnya, dagingnya dan sebuah itu, masyarakat sekarang itu sangat bersemangat. Kenapa? Karena mereka berpikir ini mereka dengan perahu biasa saja bisa membawa hasilnya ke ibu kota baru. Jadi kalau hasil penelitian itu mengatakan bahwa tidak berdampak, ya ini dari kacamata awam nih yang saya lihat ya, dari kacamata awam. Nggak tahu nanti bagaimana multiplier efek yang akan terjadi untuk jangka panjang. Tapi untuk jangka pendek pasti sangat berpengaruh. Terutama tadi pada saat konstruksi saja nanti di ibu kota negara, ibu kota Nusantara itu, maka pasti Sulawesi Tengah akan sangat diuntungkan. Itu yang pertama. Demikian juga orang yang akan mencari tenaga kerja tidak jauh-jauh dari Sulawesi Tengah, dari Palu Donggala itu menuju Pasir Penajam itu hanya bisa ditempuh dengan 20 jam dengan perahu. Coba bayangkan. Kalau 20 jam maka akan berbondong-bondong, tidak susah untuk mencari
lapangan kerja nanti bagi masyarakat yang ada di sana. Ini contoh-contoh. Ini saya bicara orang awam nih Pak. Nah, itu saya kira kalau jangka panjangnya. Saya kira itu Pak. Ya kalau itu bisa saja betul terjadi, tapi istilahnya kan kalau dalam diskusi akademis ya ilmiah itu apa namanya ya, tunjukkan ininya, hasil studinya gitu yang berbeda dengan apa yang kami lakukan kan gitu. Jadi kalau misalnya hanya gambaran kualitatif saja ya semua orang juga bisa menyampaikan hal tersebut, dan saya tidak apa namanya, tidak menafikan hal-hal yang kualitatif itu, tapi untuk bisa membantah studi yang kami lakukan yang sifatnya itu kuantitatif dengan satu metodologi yang ilmiah, ya seharusnya bantahan itu juga dilakukan dengan suatu hal yang serupa begitu. Oke, Pak Anwar tadi di kesempatan awal Pak Anwar sempat menyampaikan bahwasanya ketika ini nanti sudah bangun sedikit demi sedikit, nah nanti akan diteruskan oleh presiden berikutnya. Nah, apa ini modal presiden berikutnya untuk bisa melanjutkan proyek yang sangat besar dan prestisius ini? Saya tidak ada rasa pesimis sedikit pun ya untuk sebuah karya besar bagi bangsa ini. Jadi kalau kita mau berhitung, tentu setiap masa, orang bilang setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya. Kalau Pak Presiden Jokowi belum bisa menuntaskan pembangunan ini, saya hakul yakin bahwa presiden berikutnya akan menyempurnakan ini akan semakin baik. Jadi itu saya punya keyakinan besar itu. Jadi kalau dikatakan dari mana sumber dananya dan sebagainya, saya kira kita membangun Indonesia itu juga tidak bertanya berapa uang yang dibutuhkan untuk merdeka. Ya, saya kira itu. Jadi kalau saya selalu optimis bahwa untuk sebuah tujuan mulia, untuk kebaikan bagi bangsa dan negara ini, pasti ada pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala karena ini tujuan yang mulia sesungguhnya. Jadi saya tidak ada rasa pesimis sedikit pun. Entah itu sampai presiden keberapa, ini kita berdoa supaya ini jadi sehingga ini semua bisa jalan. Ibu kota Nusantara akan maju, kemudian Jakarta yang kita cintai ini akan kembali tidak seperti hari ini. Ini daya tampungnya Jakarta ini kan sudah melebihi dari kapasitas yang ada. Kita dengar hasil penelitian juga para ahli setiap tahun terjadi penurunan. Nah, ini kalau ini kita tidak kurangi beban Jakarta ini, maka suatu saat Jakarta juga akan problem. Saya kira ini makanya kita juga melihat ya jangka panjang seperti itu. Saya kira ini yang bisa saya tanggapi. Apa kriteria Presiden 2024 mungkin yang bisa melanjutkan proyek besar ini? Ya, kita butuh ke depan ini ya pemimpin, kalau menurut saya pemimpin yang berani ya untuk membangun Indonesia ini. Ya, karena hanya pemimpin yang berani lah yang bisa membangun Indonesia, membangun masyarakat, membuat masyarakat ini sejahtera. Saya kira kalau buat saya itu. Oke, terima kasih Pak Anwar. Saya ke Pak Immanuel dari Jokman. Ini apa yang dilakukan Jokowi Mania untuk mengawal Jokowi ya untuk proses di mana pembangunan atau proyek besar pemindahan ibu kota dari Jakarta menuju Nusantara di Kalimantan Timur? Ya jawabannya sih sederhana aja lah. Ya sudah yakinkan aja lah. Karena gini, kalau kita hidup dalam pesimisme, akhirnya nggak pernah kita mendapatkan hasil. Gitu loh. Kita lihat aja nanti seperti apa. Toh semua juga dilakukan oleh basis kajian kok. Bukan basis sulap-sulapan atau main-mainan. Tentu memang ke depan ini memang harus ada semacam terobosan besar berkaitan 2024. Karena saya yakin sekali karya besar buat bangsa ini selain pemindahan ibu kota kan masih banyak lagi. Karena kita banyak ketertinggalan. Saya yakin Pak Fadil paham sekali bangsa ini banyak sekali ketertinggalannya. Berapa banyak PR bangsa ini yang belum dikerjakan. Makanya saya bangga sekali dengan Presiden Jokowi. Ada 1000 PR satu aja yang bisa dituntaskan, itu menurut saya luar biasa. Karena kan presiden-presiden yang lain bukannya saya tidak yakin, mereka mungkin tidak punya kesempatan untuk mengambil pilihan itu. Nah hari ini Presiden Jokowi dikasih kesempatan berani mengambil sebuah kebijakan dan berani juga untuk memutuskan sebuah keputusan yang sebetulnya itu tidak begitu populer, tapi dia berani lakukan itu.
Bangsa yang mau maju harus berani ngambil sebuah keputusan buat bangsanya sendiri, tidak keraguan atau pesimisme. Jadi ya kalau menurut saya biarkan aja lah, nanti juga lihat hasilnya lah. Kita kan selama ini kan kita spekulasi, kawan-kawan yang kayak tadi Pak Fadil bilang, kita mau ada data empirisnya, ada kajian dan sebagainya. Ya sudah, nggak apa-apa, kita lihat juga nanti. Kalau kita dasar asumsi dari sekarang ya nggak maju-maju. Asumsi kita lihat kan tadi Pak Fadil sangat pesimistik sekali. Gitu. Tapi kan tadi sudah disanggah oleh Pak Hafiz ya, sebagai anggota dewan, dia punya keyakinan sekali efek sosialnya begitu luar biasa, multi efeknya, bahwa masyarakat Sulawesi Tengah sangat nyaman sekali karena punya dampak ekonomi dan sosial buat Sulawesi Tengah. Mereka bisa jual pasir dan sebagainya, kemudian jual hasil kebunnya dan sebagainya. Jadi kita jangan terlalu khawatir lah buat pemindahan ibu kota ini. Yakin aja bahwa karya besar yang akan dilakukan Jokowi ini bukan buat anaknya dan keluarga, tapi buat kita semua, buat anaknya Pak Fadil, Pak Hafid, dan semua cucu-cucu kita ya. Mereka nikmatin kok, gitu loh. Jadi ya saran saya disupport aja lah. Atau tidak ada kepentingan apa-apa selain kepentingan bangsa ini. Kan itu PR awal dari bangsa ini dulu, dari zaman Bung Karno, Soeharto, Habibie, Bu Mega, Pak SBY. Nah terakhir Pak Jokowi. Nah Pak Jokowi berani mengeksekusi. Mungkin beliau punya kesempatan. Presiden-presiden yang lain mungkin tidak punya kesempatan. Itu. Baik, terima kasih Pak Immanuel. Artinya keberanian juga optimisme ini harus tetap ditingkatkan ya. Baik, jangan pesimis. Kalau basis akademik atau landasan berpikirnya pesimis ya nggak ada berani mengambil kebijakan, ngambil keputusan. Gitu loh. Baik, terima kasih. Ya kita sudah di penghujung waktu, kita akan mintakan closing statement singkat dari masing-masing narasumber. Yang pertama Pak Fadil, silakan untuk closing statement-nya apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat atau pemerintah. Singkat saja Pak. Ya, saya kira keberanian mengambil keputusan itu satu hal ya. Tapi keberanian mengambil keputusan yang tepat itu hal yang lain gitu. Ya kan, jadi kita harus bedakan itu. Jadi tidak hanya sekedar berani mengambil keputusan, tapi keputusan itu harus tepat, dan untuk mengambil sebuah keputusan yang tepat itu harus dilandasi oleh suatu basis kajian ya, data-data, informasi dan pertimbangan-pertimbangan yang dalam dan matang gitu kan. Itu kemudian yang kedua juga itu harus memiliki suatu itu tadi ya, prioritas ya kan. Karena apa? Kan anggaran kita itu batasnya bukan langit gitu kan. Atau resources yang kita miliki itu sangat terbatas gitu. Ya kan? Sekarang aja kalau misalnya mau melakukan pembangunan di sana, dananya belum ada, kok belum dialokasikan dalam anggaran APBN 2022 kan. Jadi sudah ada sebuah persoalan. Jadi bukan masalah pesimis atau optimis di sini saya kira ya. Jadi tapi bagaimana keputusan itu diambil berdasarkan suatu pertimbangan, kajian, data, informasi yang mendalam dan matang, dan juga berdasarkan sebuah prioritas. Baik. Itu yang saya kira penting. Baik, terima kasih Pak Fadil. Oke, kita lanjut ke Pak Anwar. Mungkin closing statement singkat saja Pak Anwar soal pemindahan ibu kota negara. Yang pertama bahwa kita sangat bersyukur bahwa landasan hukum tentang ibu kota Nusantara ini sudah ditetapkan. Ini sebuah tentu langkah maju, sebuah karya bangsa besar yang perlu kita dukung dan kita kawal bersama-sama. Yang kedua, tentu kita berharap bahwa merealisasikan amanah undang-undang tersebut perlu memperhatikan berbagai hal sehingga ke depan ibu kota Nusantara yang kita damba-dambakan ini akan lahir sebagai sebuah ibu kota yang representatif dan bisa membanggakan seluruh rakyat Indonesia. Saya kira itu, Pak. Makasih. Terima kasih. Terakhir dari Pak Immanuel, apa harapan dan juga yang ingin Anda sampaikan terkait pemindahan ibu kota negara?
Ya harapannya bahwa ini bagian dari komitmen kebangsaan, komitmen ideologi kita sebagai bangsa yang punya rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini bentuk manifestasinya. Pemindahan ibu kota ini bentuk manifestasi dari sebuah ideologi dan karya besar yang hari ini sudah dilakukan oleh anak bangsa atau pemimpin bangsa ini atau Presiden Jokowi yang begitu berani mengambil pilihan dan keputusan. Dan keputusan ini adalah keputusan yang menurut pandangan kami adalah keputusan yang paling strategis. Karena bukan didasari oleh sebuah emosionalitas, tapi ada sebuah rasionalitas. Gitu. Dan berbasisnya juga bukan berbasis emosionalitas juga, tapi ini berbasis kajian-kajian yang landasan akademiknya juga terukur. Gitu. Jadi tidak asal gerabak-gerubuk, gerasa-gerusuk, atau asal buat aja, enggak. Jadi sekali lagi, ya kita dukung hal yang baik lah. Udah nggak ada pilihan lagi. Toh ini kalau kita terus mengikuti kajian-kajian yang akhirnya kita tidak bisa kerjakan, akhirnya mundur terus bangsa ini. Akhirnya tidak bisa berkarya, tidak bisa bekerja. Karena ukurannya kajian-kajian yang kecenderungannya juga belum tentu benar. Gitu loh. Karena kita juga sering dulu berhadapan dengan Soeharto juga dengan kelompok-kelompok kajian bahwa melawan Soeharto itu harus dengan statement. Nah, kalau kita bilang tidak, itu antara kelompok kajian dengan orang yang praktisi. Kelompok praktisi bilang tidak harus dikerjakan. Kelompok kajian tidak, di ini dulu dong. Landasan teorinya apa, dan kelamaan akhirnya. Akhirnya nggak dikerja-kerjain, akhirnya ya kita sebagai pemenang lah, Soeharto kita tumbangin tuh. Artinya udahlah, nanti ke depan nanti sudah biarkan aja lah, toh sudah semua ini melalui proses kajian, proses akademik, proses legislasinya juga, pematangan dan sebagainya sudah dirumuskan kok. Gitu. Baik, terima kasih Pak Immanuel, dan juga terima kasih untuk ketiga narasumber. Pak Fadil terima kasih, Pak Anwar terima kasih, dan juga Pak Immanuel. Baik, demikian Tribuners perbincangan dalam program Overview edisi kali ini. Menarik sekali, semoga bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa untuk selalu ikuti program Overview setiap hari Kamis pukul 16.00 waktu Indonesia Barat hanya di YouTube tribunnews.com dan juga YouTube Tribun Solo Official. Saya Gilang Putranto. Saya Asy Abdullah Rawi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore. Terima kasih sudah nonton.